Oke, sekarang saya mau membuat video tentang bagaimana cara mengolah data dari XPS atau X-ray Photoelectron Spectroscopy dari data mentah yang dikasih dari lab karakterisasi. Jadi video ini hanya pengingat bagi penulis agar tidak lupa cara mengolahnya, khususnya dalam kaitan riset yang kita lakukan sendiri. Gitu. Karena olahan hasil karakterisasi sendiri itu tergantung dari riset yang dilakukan. Karena memang untuk XPS sendiri kita melihat uh, oxidation state atau bilangan oksidasi dari sampelnya, apakah dia sudah turun atau belum. Karena ini penting untuk menentukan apakah sampel kita sudah tereduksi atau belum. Jadi di sini kita sudah siapkan book satu yang baru. Jadi kita mau tumpuk dua, setidaknya dua dulu ya, dua data XPS dan nanti akan uh, ditentukan bagaimana shift atau pergeseran dari tiap peak data XPS-nya. Oke, jadi di sini ada data mentahan XPS. Mungkin kita pakai dua saja ya, yang 600 dan 700 ini. Ya, kita tambah kolomnya. Untuk data yang dipakai sendiri itu yang binding energy itu sebagai X dan counts per second itu jadi Y. Jangan lupa ini di set to X biar tidak salah. Oke, setelah itu blok aja langsung di uh, di plot stack gitu ya, stack secara terpisah. Ini line, ini line, terus ya selebihnya default aja. Preview ya kita cek dulu. Oke, ini lumayan baik ya, kita langsung oke aja. Oke, setelah diplot kita fokus ke grafiknya, terutama yang satu dulu, karena kita mau olah satu persatu untuk tiap grafiknya. Pertama, kita analisis, pencet satu aja. Di bagian atas kita fokusnya, bagian bawah ya, sorry. Bagian bawah, kita analisis, signal processing, sorry, peaks and baseline, peak analyzer, open dialog. Sebenarnya nggak ribet ya, kalau sudah tahu pola pola cara mengolahnya. Ini mengingatkan untuk diri sendiri sebenarnya. Oke, kita ubah ke settingan goalnya itu FitPix Pro. Oke, next. User define, yang baseline mode-nya user define. Terus di sini kita find-nya aja 2 points. Oke, kita tulis 2 point dan find automatically. Setelah dapat kita ya udah default aja hasil automatically-nya kita pakai gitu. Jadi kita next aja langsung setelah ini. Lalu ini next aja ya, default. Ini juga default. Nah, selanjutnya find peaks ini agak penting karena memang kita tujuannya mencari peak mana yang kita mau gunakan gitu. Jadi di sini kita enable-nya kita unchecklist, terus kita add sendiri ya secara otomatis. Itu kita arahkan ke peak yang mau kita pakai dengan klik 2 kali di sini. Oke, sorry. Klik 2 kali di sini dan klik 2 kali di sini. Oke, dan
Setelah dapat peaknya, kita bisa sebentar ya, kita bisa next saja karena kita mau atur untuk area eh, terutama karena ini MN2P ya. Untuk sampelnya sendiri itu fokus ke unsur MN2P. Jadi kita ingin em, menentukan daerah di mana si MN2P khususnya itu tereksitasi elektronnya karena ya cara XPS sendiri itu mengeksitasi elektron em, dari cahaya yang masuk, dari X-ray yang masuk. Oke, tunggu loading saja. Nah, setelah muncul begini, kita masuk ke feed control. Lalu muncul begini, kita pencet ini untuk menselaraskan tiap area peak. Pastikan uh, si area peaknya itu menyentuh bagian kasar dari sampel kita. Oke, ini kira-kira sudah cukup mewakili data untuk tiap kasaran grafiknya begitu. Jadi sudah cukup menurut saya. Oke saja. Ini kalau mau diulang ya, diulang bisa klik P. Nanti dia akan default seperti semula tadi. Tapi kita maunya yang sudah ini. Bisa klik ini sebenarnya, cuma nanti akan ya tidak begitu selaras lah dengan grafik kasarnya begitu. Ya, oke. Setelah itu kita ke bawah. Dari output config graph itu pencet plus dan uh, create summary graph-nya kita ubah ke source graph. Lalu oke, loading sebentar. Karena ini sambil record jadi agak berat sedikit. Oke, setelah itu fit. Setelah itu finish. Ya. Yeah. Oke, di sini kita dapat nilai dari peak-peaknya dan juga ya ini secara otomatis kita dapat juga info terkait garis yang kita buat sendiri. Itu ada baseline dan juga ada uh, garis target untuk tiap peak. Gitu. Kita klik dua kali di sini untuk mewarnai areanya. Kita enable. Di sini tulis kita pilih yang inclusive broken by missing values, lalu fokus ke pattern. Mungkin kalau mau dua warna ya bisa klik gradient fill-nya di two colors, terus ya bebas mau apa gitu. Misal saya pilih yang ini dan yang ini gitu. Two colors ini, terus transparansinya kita tingkatin jadi 40%. Kenapa? Uh, biar grafiknya sendiri nggak menghalangi grafik kasar dari data XPS mentahnya. Lalu apply. Oke, sudah terbentuk untuk peak ini. Sorry. Yang bagian ini sebenarnya ini aja non color aja. Yang ini juga non. Apply salah ya. Yang ini baru kita. Jadi di sini kan ada tiga ya curve. Ada tiga ya. Jadi yang bawah itu baseline, nggak perlu diwarnai. Jadi yang dua ini aja yang kita warnai gitu ya. Seperti tadi kita fill inclusive broken by missing values. Langsung fokus ke pattern. Mungkin mau dua warna bisa fokus ke gradiennya. Itu colors, ungu dan juga putih. Saya bisa itu ya. Jangan lupa transparansinya kita atur ke 40%. Apply. Oke.
Lalu fokus ke area satu lagi. Ini sama, enable influencing broker by mixing values, dan patternnya mungkin saya lebih ke warna hijau saja ya. Ya, biar sangat tidak kontras warnanya dengan ungu. Apply. Oke, sudah dapat kita area untuk tiap eksitasi elektron ya. Jadi di sini ada MN2P setengah P dan MN3/2P gitu ya. Jadi ditandain di sini. Dan kalau mau menentukan yang ini lagi, bisa klik grafiknya aja ya untuk fokus kedua. Lalu analisis, um, peaks and baseline, dan peak analyzer lagi, terus pencet live use aja. Jadi dia akan otomatis start proses gitu. Nah, dilakukan ulang tuh tiap area ya, diisi ulang sama aja. Lalu kita buat uh, apa namanya, garis shiftingnya ya, untuk tiap peak kita bikin gitu garis penentunya. Oke, untuk pengolahan secara biar rapinya mungkin bisa dilihat di video saya sebelumnya. Saya mengingatkan diri sendiri ya. Oke, jadi begitu untuk cara mengolahnya. Semoga saya tidak lupa kalau saya sudah merecord video ini. Terima kasih sebelumnya. Bye.